Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur atas pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati keberadaan kami, dimanapun kami berada hari ini Tuhan, di rumah, di tempat ini, atau di tempat pekerjaan kami, bahkan di perjalanan kami dalam menyaksikan media ini Tuhan. Biarlah media ini menjadi alat yang Tuhan pakai agar iman kami bertumbuh mengenal Kristus lewat pemberitaan firman Allah. Berkati umat-Mu ya Tuhan yang ada di rumah, meskipun kami terpisah oleh jarak, ruang, dan waktu, tetapi Engkau Allah yang dahsyat itu tanpa batas dapat memberkati dan menjamah setiap hati dan pikiran kami. Urapi hamba-Mu, berkati firman-Mu, biarlah boleh tersampaikan dengan baik lagi benar Tuhan, karena kami tahu firman-Mu itu hidup dan berkuasa dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati kami siapkan telinga kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, sama-sama kita buka Alkitab kita dalam kitab Matius pasal yang keempat ayat yang ke-11. Matius pasal yang keempat ayat yang pertama, Matius pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Tetapi saya akan bacakan bagi Bapak Ibu ayat yang ke-10 dan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam Matius pasal yang keempat, perikopnya berbicara tentang pencobaan Yesus di padang gurun, di mana sebelum peristiwa ini Yesus sendiri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan setelah Allah menyatakan dirinya ketika dia keluar dari air, pernyataan Allah kepada Yesus, dia katakan adalah, "Kepadanya lah aku terkena." Dan setelah Yesus dibaptis, maka Roh menuntun Yesus ke padang gurun. Dan ketika dia berada di padang gurun, dia mengalami cobaan atau dicobai oleh iblis. Nah, saudaraku dikasih dalam Tuhan, ada hal yang menarik dari ayat pertama, ayat kedua. Di sana menjelaskan keadaan Yesus ketika dia di padang gurun, bahwa Yesus sedang berpuasa 40 hari lamanya, 40 hari 40 malam. Dan keadaan Yesus pada waktu itu dinyatakan adalah Yesus sangat lapar, atau Yesus sedang lapar. Dan ketika habis 40 hari, maka iblis datang untuk mencobai dia. Iblis datang ketika Yesus sedang lapar, bukan ketika Yesus sedang berpuasa 10 atau 20 hari, bukan ketika dia berpuasa 39 hari atau di ke-40, tetapi setelah 40 hari, maka Yesus mulai merasa lapar. Dan iblis mengetahui, nah secara fisik jasmani, Yesus mungkin merasa lemah karena tidak makan dan tidak minum. Mungkin saja dia dehidrasi, mungkin kekurangan air selama 40 hari, tidak minum, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Tetapi mari kita melihat ada hal yang menarik. Dari ayat pertama sampai ayat yang kedua, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk ke 3 hal makna dari pencobaan Yesus di padang gurun. Ada angka 40 hari 40 malam di sana. Angka 40 hari memiliki arti atau makna adalah ujian atau akhir dari yang namanya proses. Tetapi dalam Alkitab juga dicatat, angka 40 ini menggambarkan dua sisi. Yang pertama proses, yang kedua kemenangan. Dan kita melihat ada peristiwa-peristiwa yang sejalan dengan makna itu. Yang pertama kita lihat ketika peristiwa Nuh. Ketika Tuhan mengirimkan hujan 40 hari 40 malam ke bumi, dan Tuhan berfirman kepada Nuh, Tuhan memberikan hikmat dan pewahyuan kepada Nuh, "Aku akan menurunkan hujan 40 hari 40 malam." Dan kalau kita boleh pakai istilah zaman sekarang, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, Nuh disuruh Tuhan untuk mengkarantina keluarganya di dalam bahtera. Kira-kira begitu ya, karena akan ada malapetaka besar yang akan meliputi bumi.
Maka kamu masuk ke dalam bahtera, kamu dan keluargamu dan binatang-binatang nggak usah banyak-banyak, cukup sepasang-sepasang saja. Dan keluarga Nuh selamat dari banjir besar yang meliputi bumi selama 40 hari 40 malam. Bahasanya tadi saya pakai, Nuh sedang dikarantina di dalam bahtera oleh Tuhan. Dan kita juga melihat peristiwa Musa yang berdoa di Gunung Sinai dalam kitab Keluaran pasal 24 ayat 18. Musa berdoa di Gunung Sinai 40 hari 40 malam untuk menerima perintah Tuhan. Dan setelah 40 hari 40 malam, Musa turun membawa 2 loh batu yang isinya adalah perintah Tuhan bagi bangsa Israel. Dan yang ketiga, kita juga melihat ada peristiwa Yunus di Niniwe. Yunus memberi pesan Allah kepada bangsa Niniwe bahwa 40 hari 40 malam Allah akan berperkara kepada bangsa Niniwe. Dan kita melihat tadi 40 hari 40 malam Yesus berpuasa dan menghadapi pencobaan. Dan Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga, setelah Yesus mati dia bangkit. Sebelum dia naik ke sorga 40 hari 40 malam dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Nah, dari beberapa peristiwa ini ada yang pertama saya mau katakan begini. Ada prosesnya ketika Nuh mengalami hujan atau air bah yang lama 40 hari 40 malam. Tetapi setelah 40 hari 40 malam dia membuka jendela bahtera dan melihat pelangi. Dalam artian ada proses Tuhan, ada juga janji Tuhan yang digenapi oleh Allah kepada setiap orang yang menghadapi pergumulan, yang menghadapi proses. Nah, saudaraku dikasih dalam Tuhan, kita akan belajar hari ini. Setelah Yesus dicobai di padang gurun, keadaannya lapar, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Dan secara manusia dan logika kita berpikir 40 hari 40 malam tidak makan itu bukan hanya lapar, lapar sekali. Apapun kalau bisa masuk dimakan, ya kan? Lapar sekali dan kelaparan. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, mari kita belajar bersama apa yang menjadi penguatan iman kita dari peristiwa Yesus di padang gurun. Yang pertama, iblis mencoba Yesus untuk merubah batu menjadi roti. Di pasal 4 ayat yang ketiga, iblis katakan kepada Yesus, di ayat ketiga dikatakan demikian, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, yang kita melihat ada 2 karakter yang berbeda. Satu, ada batu yang keras, karena batu ini sifatnya memang keras Bapak Ibu, sama seperti orang yang bebal gitu ya. Batu gak bisa dikasih tahu, gak bisa dinasihati, ini keras, bebal, batu banget. Batu sifatnya keras karena kita gak pernah lihat batu lembek. Dan batu ini juga bisa dipakai orang untuk melukai gitu kan. Kalau dipukul di kepala bisa terluka, kalau tersandung batu bisa terluka. Dan yang berikutnya ada roti. Roti itu sifatnya lembut ya. Karena walaupun ada roti yang cukup keras, tapi ketika dia dicelupkan ke dalam air, dia bisa lunak atau lembut gitu ya. Dan roti ini sifatnya mengenyangkan. Beda sekali dengan batu. Tetapi ketika iblis datang mencoba Yesus, robalah batu itu menjadi roti. Tetapi jawaban Yesus yang luar biasa, jawaban Yesus yang penuh kuasa dikatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, amin. Saudara dan saya hidup bukan hanya roti saja, tetapi saudara dan saya akan hidup ketika kita percaya sungguh kepada seluruh kebenaran firman Allah. Kita bisa hidup, kita bisa survive untuk menghadapi setiap persoalan kita. Kita bisa tetap berjuang menghadapi pergumulan kita kalau kita percaya kebenaran firman Allah mengandung kuasa yang datangnya daripada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, ada Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-9.
Matius pasal 7 ayat 9 begini dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Ini sangat logika, saudara. Bapa yang jahat di dunia pun tidak akan pernah meminta atau tidak akan pernah memberi batu kepada anaknya ketika anaknya meminta roti. Bapa yang jahat. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kehidupan Yesus dicobai di padang gurun, makna yang pertama tadi, Yesus dicobai yaitu merubah batu menjadi roti. Kehendak Allah adalah agar kehidupan saudara dan saya percaya penuh kepada ketetapan firman Allah yang hidup dan sanggup mencukupkan segala keperluan kita. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, iblis tahu Yesus lagi lapar, Yesus lagi lemah, dia butuh makan. Maka iblis masuk, dia katakan, Yesus, kalau kamu memang anak Allah, ayo cobalah ini. Batu menjadi roti kan gampang kan, tinggal ibaratnya bim salabim aja bisa lah gitu ya kan. Tetapi Yesus katakan, bukan. Manusia tidak hidup dari roti saja, bukan hanya kebutuhan jasmani saja. Dalam artian kita melihat makna ini Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Seringkali orang percaya, orang beriman, ketika keadaannya menjadi lemah, ketika keadaannya menjadi lapar, ketika keadaannya tidak punya arah tujuan, ketika ada si pencemooh ini, ada si pencoba ini, ada iblis ini menawarkan yang mungkin menurut kita baik, tetapi akhirnya menuju kepada kebinasaan. Maka Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, minta hikmat daripada Tuhan. Ketika kita menghadapi masa yang paling sulit sekalipun, memang Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kita secara logika kadang-kadang kita berpikir begini, ketika orang sudah mulai lapar, dia mulai mencuri. Ketika dia mulai lapar, orang menghalalkan segala cara, ya kan? Karena apapun bisa dia lakukan, apapun bisa dia kerjakan, yang penting perutnya kenyang dulu. Dari sini kita belajar Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, bukan berbicara tentang soal makan dan minum. Maka genaplah nats firman Allah katakan, kerajaan sorga bukan bicara soal makan dan minum, tetapi bicara soal kuasa dan kebenaran. Amin. Ketika kita ikut Yesus, bukan kebutuhan jasmani kita yang menjadi prioritas, tapi ketika kita ikut Yesus, bagaimana hidup kita bisa memuliakan Tuhan, bagaimana hidup kita bisa makan makanan rohani yang hidup daripada Tuhan. Dan kita percaya dalam kitab Yohanes pasal 6, Yohanes pasal 6 ayat 51, di sana dikatakan, akulah roti hidup yang turun dari sorga. Ketika kita menerima Yesus, ketika kita percaya di dalam Yesus, hidup kita tidak perlu merubah batu menjadi roti, karena kita sudah terima roti yang kekal, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita tidak perlu mengganti sana sini, enggak. Karena kita sudah punya Yesus yang adalah roti yang sejati, roti kehidupan, roti yang kekal, memberikan dirinya untuk kehidupan seluruh umat manusia yang ada di bumi. Maka Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, saya tekankan kembali, apapun pergumulanmu, apapun persoalanmu, yang besar maupun yang kecil, percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dia sanggup menolong, dia sanggup memberkati, dia sanggup mengadakan mujizat. Jangan pernah tukar Yesusmu dengan hal-hal yang lahiriah. Tapi mari kita tetap teguh, percaya bahwa kita sudah terima roti yang sejati, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, mari kita melihat yang kedua. Dalam Matius pasal yang ke-4 tadi, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
Nah, saudaraku dikasih dalam Tuhan, ini cobaan yang kedua. Yesus diminta untuk menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah. Tetapi Yesus dengan luar biasa, dengan hikmat daripada Tuhan, dia katakan, jangan cobai Tuhan Allah. Yang kedua, iblis mencoba Yesus untuk agar Yesus menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah. Dengan tujuan apa? Mencobai. Maka Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, yang kita pelajari dari yang kedua ini, hidup kita sebagai anak-anak Tuhan jangan pernah mencobai Tuhan. Jangan pernah merasa dirinya paling beriman tetapi tidak berhikmat, atau merasa dirinya paling berhikmat tapi tidak beriman. Karena iman dan hikmat itu berjalan bersamaan, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Seperti situasi yang kita alami sekarang, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Sebenarnya Tuhan kasih hikmat. Cara Tuhan melindungi saudara dan saya adalah melalui hikmat dan iman. Kita beriman bahwa Allah sanggup melindungi kita, iya. Kita beriman kepada Tuhan Allah yang membentengi dan memberkati kita, iya. Kita pegang janji Tuhan, iya, kita pegang janji Tuhan. Tapi Tuhan kasih hikmat kepada saudara dan saya, agar ketika kita mengalami virus wabah yang luar biasa menakutkan ini, untuk kita tetap tinggal di rumah. Itu adalah cara Tuhan melindungi saudara dan saya. Tuhan kasih hikmat kepada pemerintah kita. Tuhan kasih hikmat kepada tim medis yang ada. Tuhan kasih hikmat kepada para tokoh-tokoh agama untuk menghimbau seluruh umatnya agar kita tetap di rumah, kita bisa beribadah di rumah, agar kita terhindar dari wabah yang berbahaya ini. Dan itu merupakan salah satu cara Tuhan. Tapi jangan juga saudaraku dikasih dalam Tuhan, kita beriman akhirnya konyol, saudara. Oh, enggak apa-apa, Tuhanku itu Tuhan yang menyembuhkan, Tuhanku itu Tuhan yang ajaib, yang sanggup memelihara keadaan saya. Benar, saudara. Lalu dengan pedenya kita jalan, kita berkumpul, kita nggak tahu ketemu orang yang sedang terjangkit wabah itu atau tidak. Tiba-tiba kita sudah jadi orang yang positif, menjadi pasien dalam pengawasan, ya kan? Lalu setelah kita kena, lalu kita berteriak, Tuhan kok gak tolong saya, Tuhan kok gak melindungi saya. Bukan, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, Allah kita sudah memberi hikmat. Tinggallah di rumah dulu sampai situasi ini selesai. Kalau kita sudah tahu di depan kita ada jurang, jangan terus jalan, jangan terus terjun. Sudah tahu jurang, kita nggak berhenti, terjun. Kita bilang gini, Allah yang akan menolong saya. Ya, Allah sanggup menolong saudara, tapi nggak sekonyol itu juga. Sudah tahu jurang, kita terjun. Ya, rasakanlah akibatnya, ya kan? Minimal patah tulang, tulang leher, tulang kaki, tulang tangan, dan semuanya patah. Ya kan? Lalu kita lihat ada api yang besar, lalu kita bilang enggak apa-apa, Tuhanku pembelaku, Tuhanku yang sanggup memegang dan memeliharaku. Ada api yang besar, lalu kita pegang api, ya terbakar, ya panas. Sudah tahu ada api, dipegang, ya panas. Lalu kita bilang Tuhan tidak melindungi saya. Bukan begitu, itu konyol, Bapak Ibu. Kita beriman tapi kita berhikmat, amin. Nah, ketika Yesus dicoba yang kedua, Yesus, ini jatuhkanlah dirimu, lihat nanti malaikat-malaikat akan menolong engkau. Yesus bilang, hei iblis, jangan cobai Tuhan Allahmu. Dia memang sanggup menolong saya, dia sanggup memang menatang aku dengan tangan para malaikatnya, tetapi jangan cobai Tuhan. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, yang menjadi kehendak Yesus atau menjadi kehendak Allah dalam masa Yesus dicoba ini, bukan setiap perkataan iblis yang harus dipatuhi. Bukan setiap perkataan iblis yang manis itu yang harus dipatuhi. Tetapi setiap kehidupan kita yang benar, hidup yang percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan, adalah mentaati, menuruti setiap kebenaran firman Allah. Yang ketiga, saudaraku dikasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama baca ayat ke-8. Ayat ke-8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia
dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Yang ketiga, pencobaan Yesus berbicara tentang harta dunia, di mana Yesus di ayat 8 dikatakan dibawa ke suatu gunung yang sangat tinggi. Kalau kita lihat katanya Bapak Ibu, kata sangat tinggi berarti pada waktu itu Yesus sedang berada di atas gunung yang sangat tinggi pada waktu itu. Tidak ada gunung lagi setinggi itu. Ya kan? Nah, dalam posisi ini Yesus bisa melihat semua keisi dunia. Yesus bisa melihat semua isi harta kekayaan yang ada pada waktu itu. Wow, dunia ini megah, dunia ini indah, penuh dengan harta kekayaan. Yesus marah, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Dia katakan apa? Maka nyala iblis, dan iblis itu pergi. Dan dikatakan nyala iblis, ayat yang ke-10, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, dan iblis pergi. Bapak Ibu, kita akan belajar dari sini. Yesus pernah ada di posisi tertinggi di sebuah gunung, dan tidak ada gunung yang lebih tinggi karena Dia berada di posisi yang sangat tinggi. Berapa banyak dari kita Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kita belajar dari sebuah posisi. Mungkin posisi kita sekarang sedang di atas, bisnis kita bagus, usaha kita lancar, rekanan bisnis kita bersahabat semua, keluarga kita baik-baik, anak kita baik-baik, ya kan? Apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, semua Allah buat berhasil. Kita ada di posisi yang tinggi, yang aman, yang nyaman saat ini. Tapi Bapak Ibu, kita melihat seringkali ada banyak orang ketika dia ada di posisi yang demikian, dengan posisi yang tinggi tadi, dia seringkali melupakan Tuhan. Dengan berbagai banyak alasan, dia lupa mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Ketika dia ada di posisi yang aman, ekonominya kuat, keluarganya baik-baik saja, justru sebaiknya saudaraku dikasih dalam Tuhan, ketika posisi kita baik, kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita terima datangnya daripada Tuhan. Amin. Nah, kalau kita ikut Yesus, seperti dalam pencobaan-pencobaan ini kita melihat, ikut Yesus cuma bicara harta dunia, ikut Yesus cuma bicara tentang kepuasan jasmani. Bapak Ibu, saya mau katakan kepada saudara dan saya hari ini, iblis tawarkan kepada Yesus, kamu mau kaya? Iblis tawarkan. Kamu mau menjadi orang yang berkelimpahan dengan harta jasmani? Iblis tawarkan. Ikut Yesus adalah memikul salib, menyangkal diri. Orang yang ikut Yesus pasti diberkati Tuhan. Orang yang ikut Yesus hidupnya pasti berkecukupan. Orang yang ikut Yesus hidupnya pasti dipelihara oleh Tuhan. Tetapi ikut Yesus bukan jaminan untuk menjadi orang kaya. Tetapi orang yang ikut Yesus yang sungguh-sungguh, hidupnya pasti terpelihara dan dicukupkan. Karena kekayaan dunia ditawarkan oleh iblis. Maka Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, dengar baik. Ketika saudara dan saya ada dalam sebuah posisi yang tinggi sekarang, sadar dan ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita terima semuanya berasal daripada Tuhan. Ingatlah bahwa segala sesuatunya itu datang daripada Tuhan. Ingatlah segala sesuatunya itu datang oleh karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kita akan melihat dari 3 proses pencobaan yang dialami oleh Yesus di padang gurun. Yesus mengalami kemenangan, kemenangan, dan kemenangan. Kita akan melihat refleksi imannya Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Ketika saudara dan saya menghadapi pencobaan, yang pertama saya mau katakan begini. Ketika kita menghadapi pencobaan, baiklah hidup kita tetap percaya kepada kebenaran firman Allah. Kita hidup dalam kebenaran firman Allah, tingkah dan laku kita sesuai dengan firman Allah, maka saudara dan saya akan hidup di dalam kebenaran. Bukan karena roti saja, bukan karena kebutuhan daging saja,
Tetapi baiklah ketika kita menghadapi pencobaan, kita menghadapi pergumulan, kita menghadapi proses iman kita, pegang terus firman Allah, percaya sungguh kepada ketetapan firman Allah, ya dan amin. Yang kedua, ketika kita menghadapi pencobaan, jangan sampai saudara dan saya mencobai Tuhan. Mari pakai iman dengan hikmat yang datang daripada Tuhan. Mari berhikmat dan beriman yang menuju kepada kesempurnaan Kristus. Dan kita percaya tepat pada waktunya ketika kita menghadapi pergumulan kita, ketika kita menghadapi proses perjuangan iman kita, Allah menolong tepat pada waktunya. Yang ketiga, dalam refleksi iman kita hari ini, kita tetap setia menyembah Tuhan. Sebab jangan ada padamu Allah lain, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang cemburu. Mari kita menyembah Allah dengan sungguh-sungguh. Ketika kita mengalami proses ini, ketika kita menghadapi ketakutan, ketika kita menghadapi pergumulan yang berat sekalipun, jangan tinggalkan Yesus. Tetap setia, tetap menyembah Tuhan, rasakan mujizat, rasakan lawatan Allah, dan kita percaya dengan iman, tangan Tuhan menolong, tangan Tuhan memberkati, dan tangan Tuhan juga yang mengangkat kita untuk menjadi orang yang menang, menang, dan menang. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita, meneguhkan iman kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur kepada Tuhan, sekali lagi menaikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Allah, di mana Tuhan yang menguatkan, meneguhkan kami. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi rema dalam hati dan pikiran kami, menjadi tolak ukur iman kami untuk berharap terus kepada Tuhan, karena Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Kami berdoa Tuhan, hamba berdoa bagi seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada, yang ada di rumah ataupun dimanapun mereka yang menyaksikan media ini. Hamba berdoa Tuhan, berkati setiap usaha dan pekerjaan tangan mereka. Buatlah segala sesuatunya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga mereka Tuhan, berkati suami istri, berkati anak-anak mereka. Dan kami percaya Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kami, Tuhan yang menjadi tempat benteng dan perisai iman kami. Kami percaya penuh, kami berharap penuh kepada Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa memberkati keadaan kami. Kami percaya Tuhan, kami berdoa dan kami memanggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.